Om Swastiastu. Jadi pada mata kuliah rencana ruang dalam ini, Sam akan mendesain clothing office. Saya sendiri dengan Cindy Dewi NPM 122. Konsep dan tema yang saya ambil pada desain clothing office ini, di mana clothing office ini mengkolaborasi atau cangkup tujuannya pada mode dunia. Jadi saya mengkolaborasikan tema retro dan klasik pada satu bangunan clothing office ini, dan saya ingin membuat orang yang ada di dalam bangunan ini sedang merasa di tahun 90-an, di mana mode dunia sedang melejitnya. Tetapi tetap diadaptasi dengan kehidupan di era modern ini, supaya desainnya tidak terlalu kuno. Adanya alas kaki memang menjadi fokus poin pada era itu. Jadi konsep yang akan saya terapkan pada bangunan ini yaitu manipulatif sepatu, di mana sepatu ini memiliki struktur yang berundak dan ada bukaan pada atasnya. Saya akan menerapkan poin tersebut pada desain saya. Di sini, studi kasus adaptive reuse yang saya analisa yaitu pengaruh tata ruang kantor terhadap motivasi kerja pegawai di kantor Kementerian Agama Kota yang sudah diredesain. Pada studi kasus ini, saya mempelajari satu kutipan, yaitu terdapat teori hierarki Maslow yang terkenal terdiri atas kebutuhan fisiologis kebutuhan akan keselamatan dan keamanan, kebutuhan akan kebersamaan, kasih sayang, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan atau keinginan yang timbul dalam karyawan bisa datang dari diri sendiri dan kondisi kerja. Jika kita bisa menerapkan teori hierarki Maslow, maka akan tercipta suatu ruang kerja yang akan memotivasi karyawan-karyawannya. Selanjutnya, saya mengambil studi kasus yang berjudul Analisa Tata Ruang Kantor, studi kasus di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali. Jadi ini merupakan kantor yang belum diredesain, atau kantor yang sifatnya masih sangat formal. Jadi di sini saya mempelajari peran dalam penataan ruang kantor harus dibuat seefektif mungkin, karena dengan adanya penataan ruang kantor yang tepat dapat membuat alur pekerjaan kantor berjalan dengan cepat dan tepat, sehingga mengakibatkan saluran komunikasi yang semakin lancar. Selanjutnya, setelah saya menganalisa studi kasus, saya mendapatkan program kegiatan dari pelaku-pelaku kegiatan pada clothing office, yaitu yang pertama tentunya ada pimpinan di kantor. Jenis kegiatannya yaitu datang, parkir, menerima tamu, meriksa dan data perusahaan, rapat, makan, istirahat, ke toilet, kemudian pulang. Begitu juga dengan karyawan khusus, karyawan penunjang, pengunjung, atau investor. Selanjutnya, setelah saya menganalisa program kegiatan pada pelaku-pelaku kegiatan, saya mendapatkan analisa program ruang apa saja yang harus disajikan pada clothing office. Yang pertama yaitu lobby. Tujuan dari program ruang ini adalah untuk menentukan besaran ruang yang cocok dan maksimal yang bisa diterapkan pada clothing office tersebut. Yang pertama ada lobby. Di sini saya membatasi kapasitas lobby yaitu 10 orang dengan furniture yang ada di dalamnya dan sirkulasi yang saya gunakan 40%. Jadi besaran uang yang saya dapat yaitu 28 meter persegi. Pada toilet, saya membatasi kapasitas orangnya yaitu 4 orang dengan furniture dan sirkulasinya, sehingga saya dapat besaran ruangnya itu 10 meter persegi. Begitu juga dengan studio, saya batasi 10 orang, saya mendapatkan besar ruangannya yaitu 16 meter persegi. Dan ruang rapat, saya mendapatkan besaran ruangnya yaitu 36 meter persegi. Dan ruang kerja yaitu 41 meter persegi, karena ruang kerja harus dibuat dengan senyaman mungkin. Selanjutnya ada ruang pimpinan, saya batasi dengan 4 orang, karena selain sang pimpinan yang berada di ruangan tersebut, tentunya juga akan menerima tamu atau investor yang akan membicarakan hal-hal privasi mengenai bisnisnya. Itu juga dengan furniture, sirkulasi, dan besaran yang saya dapat yaitu 17 meter persegi.
Ruang istirahat saya dapat ukurannya itu 42 meter persegi dan ruang tunggu saya dapat ukurannya 41 meter persegi. Sekian pemaparan mengenai rencana meredesain ruang dalam mengenai clothing office kali ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih.